tips and tricks dari seorang woman leader, the first female President Director of Shell Indonesia, Mbak Dian Andiaswari ini. Jadi tadi kalau misalnya Mbak Novi sudah bicara di awal bahwa mungkin banyak di organisasi-organisasi dan juga company baik itu nasional maupun multinasional sekarang menempatkan female di manajemennya, jadi women leaders gitu. Apa banyak seperti itu karena memang tantangannya sudah beda di hari ini. Ternyata yang tadi kita sedang ada di tengah pandemi ini, beberapa negara seperti misalnya New Zealand, saya lihat ada pemimpin negaranya menyampaikan sebuah keluh kesah bahwa kita ada di tengah pandemi itu dari rumah, setelah menidurkan anak bayinya, toddlernya, kemudian dia bicara dengan pejamanya. Jadi women with many hats itu sangat bisa menjadi kelebihan juga dari seorang women leader. Terus juga memang tantangan di abad 21 ini ada mental illness, ada climate change, ada macam-macam termasuk pandemi COVID-19 ini. Nah, Mbak Dian, selamat malam nih Mbak. Saya terhormat sekali nih bisa ngobrol sama Mbak Dian malam hari ini. Bagaimana sih Mbak? Could you share your motivations, your journey to become the first elected ever atau appointed ever Indonesian female as the President Director of Shell Indonesia? Gimana tuh Mbak Dian bisa ada di posisi sekarang? Ceritanya panjang ya, tapi mungkin kalau saya boleh mulai gitu ya, mungkin saya bisa cerita sedikit tentang atau memperkenalkan diri saya gitu, my career journey. Saya sebetulnya dari SD sampai SMA itu an average student gitu, cuman I like reading, I like math, and I like English. That's the three things that I like. Tapi saya introvert dan penyendiri gitu. Jadi my parents used to be a bit worried nih anak mau kemana gitu. Tapi kemudian when I graduated dari high school and then went to university, I went atau saya dulu memilih akuntansi. Sebenarnya bukan memilih ya, tapi dipilihin sama ayah saya. Dan di situ saya menyadari satu hal, saya jelek banget dengan number dan kok ya masuk akuntansi gitu. Jadi I have to work extra hard gitu. Dan untuk itu saya kemudian juga menyadari karena saya numbersnya nggak bagus, akuntansi struggle, so I have to have something else gitu. Jadi saya dulu join organisasi untuk memastikan saya punya kans gitu dalam karir saya, dan disitulah saya ketemu Mbak Novi ini. Jadi saya join grup debate, join senat dan sebagainya, ikut lomba pidato gitu ya. Sebagai seseorang yang introvert itu siksaan lahir batin, tapi saya menyadari bahwa dengan number saya yang pas-pasan ini saya harus mencoba gitu. Dan untungnya insting saya cukup benar bahwa kalau kita kalau kita mau berhasil memang harus punya kemampuan untuk people skill gitu, dan di situ saya diasah people skill. Dan begitu saya graduate, saya nggak punya opsi lain kecuali apply jadi auditor dan akuntan. Tapi saya menyadari bahwa saya kemudian kerja jadi akuntan, finance manager, finance modeler itu lebih dari 10 tahun. Dan my 20s ya, pada waktu saya umur 20-an dan 30-an, saya masih struggle tuh dengan number. Jadi bolak-balik dimarahin sama bos, angkanya nggak reconcile lagi, dikerjain lagi gitu. Tapi saya punya keyakinan bahwa kalau saya mau berhasil, saya harus bisa bagus at numbers. Jadi I did not stop. I do other things, tapi saya tetap berada di jalur profesi itu gitu. Jadi 10 tahun saya lebih sebagai finance professional dari awal dan sampai jadi leaders. Kemudian saya 7 tahun jadi strategic consultant, baik sebelum masuk Shell maupun di Shell. Kemudian saya masuk Shell jadi finance dan jadi finance manager, dan kemudian saya mendapatkan bahwa Shell memiliki core values yang sesuai dengan ini saya ya, core value saya,
bagaimana Shell itu betul-betul fokus untuk good governance, ethics dan compliance, dan memberikan opportunity bagi female untuk benar-benar berhasil tanpa betul-betul mengorbankan kehidupan keluarga dan memberikan development yang bagus. Jadi kalau saya sebelum-sebelumnya saya pindah 5 company, mungkin paling lama 3 tahun di Shell, saya stay 12 tahun. Walaupun 12 tahun ini beberapa role, jadi saya mulai jadi di finance, kemudian pindah menjadi strategic consultant internal, saya base di Singapura. Ini juga kedua kalinya saya base di luar negeri, sebelumnya base di Indonesia, di London, di Inggris. Kemudian sesudah saya balik, saya jadi marketing director di bagian di bisnis pelumas. 1,5 tahun saya menjadi director untuk bisnis pelumas. Kemudian di tahun ke-5 ini saya menjadi presiden director. Kalau saya pikir-pikir, kenapa sih saya bisa sampai di posisi ini? Salah satu refleksi saya adalah kadang-kadang sebagai female professional kita berharap ditunjuk gitu untuk posisi selanjutnya, dan saya belajar bahwa saya harus mengajukan diri gitu, bahwa saya harus declare saya interested untuk to be promoted, tolong diberikan kesempatan, dan itu nggak hal yang tidak mudah sih buat saya yang orangnya sebetulnya introvert ya, untuk kemudian memajukan diri. Tapi saya belajar bahwa that's important gitu, untuk bilang saya volunteer, saya mau, saya akan mengejar posisi itu, apa yang dibutuhkan untuk bisa berhasil. Itu sih sebetulnya salah satu refleksi saya. Iya, Itu luar Mbak biasa, Alia. luar biasa banget ya Mbak Dian. Kalau saya dengar itu berarti kan skill sets yang harus dimiliki ya, selain resilience, nggak mau pantang mundur gitu ya. Kemudian the motivation comes from the challenges that you actually face gitu ya. To become somebody very good at finance, tiba-tiba jadi orang yang jago debat, yang tadi yang nggak mau ngomong, nggak berani ngomong jadi jago debat, dan itu menjadi salah satu apa namanya kelebihan. Jadi bukan hanya kalau misalnya nih you were good at math since the beginning, you were good at finance since the beginning, maybe you were confident at that level already gitu, dan nggak mau cari-cari yang lain gitu kan ya. Tapi ternyata itu justru menjadi kelebihan, dan saat ini it becomes your asset gitu. Nah, saya nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang punya leader di atasnya perempuan atau mungkin laki-laki, tapi ini kan ada stereotip dari orang-orang kalau misalnya leaders perempuan itu lebih emosional. Kalau saya sih lebih sukanya sebutnya lebih punya emotional intelligence gitu ya. Dan mereka biasanya suka detail gitu, terus juga listening to others. Nah, tapi kan kalau leaders itu kan ditantang untuk supaya lebih domineering, lebih decision making dan sebagainya. Kalau yang tadi sampai Budian sebutkan bahwa you have to declare that you're ready and you have the drive seperti mungkin male leaders yang lain gitu, apakah nggak disebut di kantor sebagai somebody yang unfeminine justru? Kalau in my view, kalau kita di kantor itu in a way apa namanya gender equality ya. Jadi kalau kita dibilang bahwa perempuan itu emotional, saya udah kerja cukup lama gitu ya, dan saya lihat gitu, laki-laki juga bisa emotional dan perempuan bisa mengendalikan emosi dengan baik gitu, calm and collected gitu. Jadi apa namanya dua-duanya mungkin gitu. Tapi yang pasti sebagai senior leader, sebagai leader yang senior di pekerjaan kita, apalagi kalau kita punya anak buah yang banyak, juga seperti kita menjadi orang tua, kita harus mampu mengendalikan emosi kita. Apakah karena dalam masa krisis, apakah kadang-kadang karena ada kegagalan yang apa ya, memalukan, membuat kita sakit, itu sebagai leader kita harus bisa mengendalikan diri dengan baik, sehingga tidak membuat tim kita lebih down atau panik, tapi mereka tetap termotivasi untuk menjadi apa ya, bangkit dan menjadi lebih baik. Kalau saya, motivasi kerja saya apa namanya bisa dibilang cukup lama adalah
saya bekerja karena saya ingin melihat orang-orang di sekitar saya menjadi lebih baik gitu. Jadi I work to see people around me achieving their potential. Jadi buat saya kalau saya berhasil, indikasinya adalah orang-orang di sekitar saya itu getting promoted, getting recognition, ya, mendapatkan penghargaan. Jadi hal-hal seperti ini yang buat saya menantang, dan sebagai female leader saya rasa nggak ada bedanya dengan male leader. Pada waktu kita punya motivasi yang tepat, kita bisa invest waktu dan effort untuk mengembangkan tim gitu. Mungkin kalau ada perbedaan perempuan dan laki-laki adalah bagaimana kita mendeliver concern kita gitu, dan seperti apa gitu, dan kemudian juga bagaimana kita listening gitu, atau probing atau mencari tahu apa yang menjadi concern dari tim kita. Mungkin itu sih buat saya yang berbeda. Dan mungkin satu hal kecil ya, walaupun nggak selalu berbeda, lah kalau gimana juga perempuan itu kan detail ya pada dasarnya. Jadi hal ini bisa menjadi salah satu kekuatan bagi kita gitu. Apakah feminin atau nggak feminin saya nggak tahu ya, saya dasarnya dari dulu tomboy, Mbak Novi mungkin tahu, tapi hal ini, karakter-karakter ini membuat saya atau memberikan saya advantage dalam karir saya sih, gitu. Iya, sebagai informasi nih Mbak Dian juga memang punya determination yang tinggi untuk bisa creating leaders lain, terutama women leaders ya, sebagai inisiator dari SIWM, Shell Indonesia Women Network. Nah, itu sebetulnya apa sih Mbak? Boleh diceritakan? Jadi Shell di seluruh dunia kita punya opsi untuk membangun satu network yang namanya Shell Women Network. Tetapi di Indonesia untuk waktu yang lama Shell Women Network ini belum ada. Jadi pada waktu saya dipromosikan menjadi direktur pelumas, saya pada waktu itu tell myself bahwa sekarang saya punya cukup kekuatan untuk benar-benar menggerakkan organisasi untuk melakukan itu. Jadi saya waktu itu mencari teman-teman yang sejalan, kita menjadi founder untuk membangun Shell Women Network. Tujuannya adalah bukan hanya untuk dari perempuan untuk perempuan, tapi dari perempuan untuk perempuan dan laki-laki, bagaimana kita bisa bersama-sama bertumbuh kembang. Jadi program-program kita ada program-program development. Development ini juga bukan hanya secara profesional, tapi buat bagaimana kita menjadi orang tua yang baik, memiliki hubungan yang baik dengan pasangan masing-masing, mengerti kesehatan dan sebagainya. Jadi network ini membangun teman-teman di Shell Indonesia untuk menjadi the best version of ourselves di kantor dan juga di rumah. Itu sih tujuannya kurang lebih. Oke. Jadi memang Mbak Dian ini seperti ikan ketemu air di kolam yang pas gitu ya, di mana Shell juga sebetulnya punya tempat yang baik untuk perempuan untuk menjadi leaders, dan juga memang Mbak Diannya sendiri punya drive ke arah sana untuk creating other leaders. Mbak, kalau misalnya perempuan itu memang mungkin tadi jadi kayak menjawab pertanyaan saya berikutnya nih, banyak yang bilang leader perempuan itu lebih holistik dalam menjiwai karirnya gitu. Jadi bukan lagi work life tapi menjadi plan of life-nya dia gitu. Yang tadi sampai dibilang mengenai balancing between family and work, kemudian how to be a good mom, itu kan memang banyak masalah perempuan yang bekerja begitu ya Mbak Dian ya? Satu hal yang saya perhatikan dari female professional di sekeliling saya melihat walaupun bukan stereotype ya, tapi saya melihat cukup banyak teman-teman perempuan saya di pekerjaan yang kalau mereka mau apply ke suatu role itu mereka ragu-ragu karena merasa belum qualified gitu. Padahal pada waktu kita apply satu pekerjaan, sebetulnya harusnya kualifikasi kita cukup 60-70%.
Bahkan kalau beberapa teman-teman mungkin bisa 50% aja karena sisanya belajar. Sementara kadang-kadang kita sebagai bagus ini. Karena kita kadang-kadang kita sebagai female mau 110% bisa gitu, tapi itu kan berarti 3 hari sesudah itu kita udah bosen dan sudah mentok gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengartikulasikan dan confident sebenarnya untuk apply role yang mungkin kita belum bisa 100% dan artikulasi kenapa kita qualified untuk role ini gitu. Dan sebenarnya itu mungkin salah satu kunci saya ya gitu, bahwa kita harus punya confident. Kadang-kadang ini mungkin saya pribadi, tapi sebagai perempuan kita kadang-kadang rasa confident kita tidak terlalu tinggi terhadap diri kita sendiri gitu, tidak memberikan value yang cukup gitu, sehingga pada waktu kita menginginkan sesuatu, orang-orang berpikir ini benar-benar desperate dan dying dan confident nggak untuk role ini gitu. Jadi itu yang saya belajar, bahwa kita harus go after it dengan confident gitu. Oke, sebelum kita lanjut nih, saya mau mengingatkan teman-teman yang kalau ingin bertanya sama Mbak Dian, monggo silakan di public chat, bisa langsung typing, apa aja boleh ditanyain, mungkin ada masalah di kantor gitu mungkin. Nah, berikutnya nih Mbak Dian, sekarang kan kita lagi di tengah pandemi yang tadi udah disebutkan bahwa memang banyak female leaders yang berhasil ya di negara-negara, di beberapa negara gitu. Kalau Mbak Dian sendiri di Shell, memimpin Shell Indonesia, apakah memang ada perubahan dari leadership style? Padahal kan memang leadership style yang diinginkan hari ini, yang adaptif, yang recognizing contribution from the surroundings itu memang adalah ciri-ciri dari manajemen female gitu. Kalau Mbak Dian sendiri bagaimana di saat ini di tengah pandemi? Kalau bagi saya sebetulnya pandemi or not, prinsip kepemimpinan saya adalah yang paling penting, yang paling priority paling tinggi adalah people agenda. When people succeed, potentials will follow gitu. Jadi saya menaruh perhatian atau invest a lot of time itu untuk people agenda. Apakah itu untuk connect ya, untuk berhubungan gitu dengan tim saya, untuk tahu apa sih yang mereka menjadi concern, apa sih bantuan yang dibutuhkan, atau development apalagi nih yang diperlukan. Kalau Shell itu kita punya banyak development, tapi tidak semuanya sesuai dengan apa yang dibutuhkan tim Indonesia. Jadi saya kemudian lihat atau identify apa sih yang dibutuhkan oleh tim Indonesia. Nanti saya bekerja sama HR, kita buat lagi terpisah program yang bisa membantu teman-teman. Jadi kalau saya sih perbedaan pandemi atau tidak adalah, kalau dengan adanya pandemi maka people itu menjadi lebih penting, terutama memastikan tim saya sehat selalu. Walaupun kadang-kadang ini berarti disiplin hygiene harus atau stay healthy harus benar-benar keras ya. Tapi kalau kita sayang gitu kan ya, kadang-kadang memang harus keras. Maksudnya gimana? Kalau bulan pertama sih nggak berasa ya, kalau kita work from home. Tapi kalau bulan kelima mungkin udah ada yang bosen, pingin balik lagi ke kantor gitu kan. Saya harus bilang tunggu dulu, let's see sudah aman atau belum. Dan itu belum tentu menyenangkan bagi semua orang. Tapi bagi saya yang penting adalah tanggung jawab saya memastikan tim saya dalam keadaan sehat, atau kita membantu untuk menjadi dalam keadaan sehat. Itu sih yang paling berbeda ya. Sisanya tentang komersial sesudah dan sebelum lebih sulit tentunya di masa pandemi ini. Tetapi saya selalu bilang sama tim bahwa kita in the same boat, sama-sama fighting untuk bisa survive together gitu. Sehingga mudah-mudahan tahun depan kita bisa menjadi lebih baik. Itu sih kurang lebih perbedaannya antara pandemi dan sebelum pandemi. Ya mungkin menjadi tantangan baru lagi ya, karena kan banyak company jadi seperti oleng, kemudian juga ya tadi disebutkan nggak sestabil dulu gitu. Bagaimana sih Mbak menghadapi krisis ini, selain tadi encouragement dan juga memahami bahwa mungkin yang lain juga anxious juga ya mengenai situasi yang nggak stabil dan we don't know what to expect in the future gitu.
Dari Mbak Dian gimana tipsnya tuh untuk bisa menghadapi tim yang seperti itu? Jadi kalau kita di Shell Indonesia kita punya misi untuk bisa memberikan impact terhadap dan ini di semua sel di seluruh dunia, memberikan positif impact di negara kita beroperasi. Jadi salah satu prioritas utama kita adalah juga memastikan kita memberikan kontribusi terhadap komunitas di sekeliling kita, dan ini kita lakukan bersama-sama. Kita sudah banyak memberikan sumbangan-sumbangan, dan ini menyatukan kami semua untuk fokus what matters gitu. Seluruh dunia pun Shell sudah cukup besar ya memberikan sumbangan kepada berbagai komunitas, dan ini termasuk di Indonesia, baik dari sisi rumah sakit, di komunitas di sekitar pabrik, komunitas di sekitar pompa bensin kita dan sebagainya. Itu satu. Kedua adalah prioritasnya seperti saya tadi bilang, kita fokus kepada people. Artinya kita memastikan teman-teman semua sehat di Shell Indonesia, dan karena kita work from home, kesehatan itu juga memastikan ruang kerja dibantu supaya jangan sampai sakit punggung dan sebagainya, itu kita lakukan. Kemudian juga karena kita punya keterbatasan tapi kita punya waktu juga, jadi kita melakukan beberapa development plan, misalnya digital dan sebagainya. Kemudian kita melakukan webinar, reaching out ke customer kita, talking about insentif untuk bisnis, talking about health dan sebagainya. Dan ini kita lakukan bersama-sama sehingga kita punya purpose gitu dalam krisis. Yang paling penting adalah kita punya purpose sehingga kita bisa fokus untuk things that matter, karena kadang-kadang kita khawatir untuk hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan, dan ini membuat kita stres berlebihan. Jadi saya selalu ingatkan, fokuskan kepada hal-hal yang kita bisa kendalikan dan do our best, gitu sih kurang lebihnya. Wow, oke Mbak. Aduh, keren banget. Saya kebayang nih kalau misalnya punya seorang women leader seperti Mbak Dian ini jadi seperti ibu gitu ya. Jadi ibunya anak-anaknya banyak banget anak-anaknya Mbak Dian berarti ya. Satu Shell Indonesia. Nah, udah ada pertanyaan nih Mbak dari beberapa teman audiens, dari Mas Didit Agus. Boleh ya langsung saya tanyain aja ya ke Mbak Dian. Apa yang harus dilakukan pertama kali untuk mendongkrak karir sejak usia belajar, misalnya di SMA atau kuliah? Tadi mungkin udah dikasihin oleh Mbak Dian sebetulnya, tapi kalau boleh di-elaborate lagi Mbak. Kemudian apakah harus prestasi akademik yang diutamakan? P, di atas 3, atau belajar bahasa asing untuk bisa masuk ke international companies? Kemudian step by step-nya supaya karir bisa menggelinding cemerlang. Banyak nih Mbak pertanyaannya, tapi mungkin bisa di wrap up aja. Oke. Jadi kalau saya reflect karir saya ya, jadi saya jawab yang kedua dulu. Apa karakteristik atau prinsip yang saya pegang selama karir saya. Jadi nomor 1, saya itu orangnya curious gitu, ingin tahu gitu. Jadi itu yang mendrive saya baik dari zaman sekolah sampai kerja gitu. Jadi maksudnya curious apa sih? Saya selalu ingin tahu tentang pekerjaan saya atau pelajaran saya, dan saya ingin tahu tentang hal-hal yang relevan dengan pelajaran saya. Itu trade off gitu, dan itu trade off buat keluarga saya gitu. Tapi saya yakin bahwa ini hal yang baik bagi kami gitu ya. Jadi kita berani waktu itu ambil gitu. Padahal suami saya harus setiap 2 minggu sekali terbang gitu, jadi cukup berat lah gitu. Dan terakhir adalah courage untuk minta tolong. Kadang-kadang banyak orang yang suka lupa untuk minta tolong gitu. Itu yang penting. Terakhir adalah committed gitu. Pengalaman saya untuk interview banyak orang, beberapa hal yang mungkin penting untuk dipertimbangkan gitu ya sebagai skill set. Dan ini apapun pekerjaannya jadi rasanya sih relevan. Nomor 1, people skill, bagaimana kita bisa storytelling, bagaimana kita bisa influence,
Nomor 2 adalah analytical thinking. Jadi harus bisa menganalisa apakah finance, harus jago untuk analisa itu bagaimana kita belajar terus ya, apakah kita masih di kuliah, cari cara untuk belajar untuk analisa. Terakhir adalah digital. Jadi apapun bidang kita, apakah itu fashion design, apakah itu engineering, pasti ada touch digital. Nah ini kita harus makin lama makin fasih ya. Tentunya kalau teman-teman yang masih muda pasti jago ya. Tapi bisa difikirkan lagi misalnya kalau di engineering apakah udah cukup fasih gitu dalam analisa menggunakan computing yang cukup kompleks gitu. Kalau di marketing untuk insight gitu. Untuk fashion design juga untuk desain digital toolnya udah jago atau belum. Jadi ini beberapa hal yang mungkin bisa dipertimbangkan. Apakah kita sekolah di luar negeri atau tidak? Apakah kita sekolahnya swasta atau negeri? Saya rasa itu saya bisa bilang tidak relevan gitu. Selama kita selalu belajar dan banyak membaca dan juga selalu belajar artikulasi yang baik nih. Ini Bu Novi salah satu yang saya admire gitu, bagaimana bisa mengembangkan diri tanpa banyak ngomong, maju sekali karirnya nih. Memang Mbak Novi juga luar biasa nih Mbak Dian. Iya. Jadi tadi skill set-nya tadi udah di-share ya, bahwa kayaknya Mbak Dian ini juga karena curious itu menjadikan diri itu selalu melihat sesuatu dari helicopter view gitu, nggak cuma fokus di satu aja gitu, karena memang semuanya punya keterkaitan. Nah, mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan tadi dari tadi saya jadi lupa, Mas Didit Agus, terima kasih banyak pertanyaannya, mudah-mudahan menjawab. Kita langsung ke next question ya, mudah-mudahan masih ada waktu, Mbak Dian. Ya, yeah, of course. Oke, thank you Mbak. Ini banyak yang penasaran soalnya nih. Strategi apa sih yang harus kita lakukan saat down dalam suatu project dan berimpact pada penyelesaian project-project lainnya, jadi menghambat project berikutnya? Dalam karir saya mengalami cukup banyak sih yang namanya delay dan stuck gitu ya. Dan sekarang saya sudah cukup lama berkarir, saya bisa bilang bahwa awal-awal karir saya rasanya saya udah kayak mau mati aja tuh kalau misalnya delay atau mengalami kesulitan atau ada kesalahan. Tetapi saya belajar bahwa ada beberapa hal sih. Nomor satu, apabila terjadi hal-hal seperti ini, selalu lebih baik untuk menginform line manager sesegera mungkin. Jadi kalau saya selalu berpikir kayak disuntik aja gitu, ngebayangin mau disuntik sama disuntik lebih sakit dibayangin gitu. Jadi kalau misalnya kita takut bos kita marah, ya udah kasih tahu aja. Kalau dimarahin kan the only thing we can say, sorry ya bos, I'll do better next time. Nah itu satu. Kedua, kalau kita dalam posisi difficult ya, kalau saya biasanya saya take a break gitu. Jadi biasanya saya satu hari saya drop gitu ya dari kantor, saya do something else sambil mengclearkan pikiran saya gitu dan mencari inspirasi. Ada salah satu kegagalan saya di mana saya udah presentasi ke very senior leader dan diomel-omelin abis-abisan, saya malu banget. Tapi sampai rumah ya saya udah kayaknya mau pingsan-pingsan. Saya drop waktu itu 2-3 hari, tapi hari ketiga I tell myself matahari masih bersinar. Jadi dan saya punya anak yang lagi tidur di sebelah, mami kenapa sih kok ini banget sampai nggak makan? Jadi saya bilang, okay, I have to wake up, get up, and move on gitu. Jadi saya wake up, get up, dan move on gitu. Saya ketemu sama kolega saya bilang, aduh, saya gagal banget nih. I'm going to start from zero again. Tolong bantuin kita kerjain sama-sama. Saya nggak ngerti
gitu. Terus kita kerjain akhirnya selesai juga. Jadi nggak ada tuh pekerjaan yang nggak selesai. We just have to we have to keep at it gitu. Jangan menyerah dan tangguh gitu. Pasti kita ada ujungnya. Jadi kalau tadi ada problem atau ada masalah kepentok, jangan diem aja gitu ya. Always inform the manager, walaupun mungkin ada pahit-pahitnya nanti balik lagi ke kita, tapi that's better than just being quiet and keep doing it although you have a problem. Ya memang susah sih untuk dikerjakan dan gampang untuk diucapkan, tapi mudah-mudahan itu bisa menjadi motivasi nih bagi yang proyeknya tadi tersendat. Ini masih banyak nih Mbak pertanyaannya, ada yang tanya cara bagi waktu, karena punya keluarga ya perempuan dan juga kebetulan di finance. Bertanya bagaimana sih bagi waktu yang benar, dan juga berikutnya ada lagi pertanyaan dari Mbak Agustinus. Mau bertanya apakah pernah gagal Mbak dalam berkarir? Mungkin dua itu dulu kali ya. Iya. Pertama time management, kemudian apakah pernah gagal dalam karir? Kalau mungkin sebelum saya jawab gitu ya, saya cerita sedikit sih kalau boleh gitu ya. Ada beberapa hal yang harus kita miliki supaya kita bisa successful dan nanti bisa bagi waktu dengan baik gitu. Nomor satu adalah yang kita harus miliki adalah supportive family gitu. Supportive family itu earn, artinya bukan mereka akan menjadi supportive begitu saja, tapi kita harus melakukan beberapa hal atau membantu keluarga kita untuk menjadi suportif. Kenapa sih keluarga kita suportif? Karena kita juga suportif ke mereka gitu. Jadi hal ini penting gitu ya. Pada waktu keluarga kita suportif, kita bisa manage keluarga dengan lebih baik gitu. Kalau yang sudah menikah gitu kan, suami istri gitu ya. Saya selalu bilang sama suami saya, this is my time. So let me have it, nanti it's your time, I will support you no matter what gitu. Dan ini buat saya dan suami ini udah sesuatu yang kita lakukan ya berpuluh-puluh tahun lah gitu. Jadi kalau dia punya interest, kalau dia lagi dalam bermasalah, saya pasti drop everything, saya support suami saya. Begitu juga suami saya kalau saya lagi pusing atau apa, dia akan pasti bantu saya. Nomor dua, good friends gitu. Kalau saya punya small support system yang membantu saya dalam bekerja. Kalau saya lagi pusing, ditemenin, dan ini bisa membuat saya cepat untuk turn around my mental mindset juga gitu. Kalau lagi stres atau kalau saya butuh bantuan desperately, beberapa teman di kantor ada yang bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah. Nah, dua hal lainnya adalah kita harus punya yang namanya distress routine sama healthy habit. Kenapa sih 4 hal ini penting untuk membagi waktu? Karena pada waktu kita sudah punya 4 hal ini, apa yang kita harus lakukan menjadi lebih simpel gitu. Contohnya, kalau misalnya kita harus mengasuh anak gitu ya, pada waktu kita punya supportive partner, kita bisa ganti-gantian. Itu kan bisa membantu dalam time management. Pada waktu kita punya teman yang baik, ada hal-hal yang kita perlu lakukan, teman bisa bantuin gitu. Support system itu important, tapi sebenarnya support system bukan hanya teman sih, bisa orang tua, bisa saudara, sepupu. Tapi pada waktu kita saling membantu itu bukan hanya mental health, tapi secara praktikal juga membantu kita. Nah, healthy habit ini kenapa penting? Karena kalau kita stay healthy, kita nggak perlu ke rumah sakit dan kita nggak buang waktu untuk ke rumah sakit. Jadi beberapa hal yang kayaknya nggak berhubungan, tapi pada waktu kita punya rutin yang baik terhadap kehidupan kita, kita bisa punya time management yang bagus. Nah, kalau dalam bekerja, time management itu yang paling penting adalah bagi saya adalah kita tahu prioritasnya apa, dan kita pada waktu kita mengerjakan sesuatu, kita fokus gitu. Jangan lagi ngerjain kerjaan, distract sama handphone, sama segala macam. Jadi kalau saya biasanya handphone saya tuh mungkin 80% silent gitu, karena kalau saya lagi kerja, karena saya perlu fokus gitu. Nah, jadi fokus,
membantu kita juga untuk time management karena kita bisa menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan kita tahu apa yang penting buat kita bisa kerjakan lebih cepat lagi. Terakhir adalah practice make perfect. Artinya kalau kita mengerjakan sesuatu dalam pekerjaan kita, contohnya misalnya modeling di spreadsheet, makin banyak kita berlatih akan makin cepat kita mengerjakan. Buat presentasi, makin banyak kita berlatih, makin kita tahu function di PowerPoint, makin kita cepat buat cerita, makin cepat kita selesai. Jadi time management itu membutuhkan rutin dan juga membutuhkan kita banyak latihan supaya kita bisa menjadi lebih baik. Gitu. Oke, Tadi itu pertanyaan satu lagi apa ya? Mengenai kegagalan, pernah nggak sih Mbak gagal dalam karir? Mungkin kalau dibilang, saya nggak tahu nih kegagalan apa enggak. Tadi saya sudah cerita ya kalau yang namanya dimarahin bos bolak-balik itu sih udah biasa gitu dan saya mengalami dimarahin bos yang mungkin kayak 4-5 level up gitu dalam waktu yang cukup lama tidak terlupakan juga sudah. Tapi buat saya setiap kegagalan dan krisis itu adalah momen yang baik untuk saya bisa menjadi lebih berhasil lagi. Jadi pada waktu saya misalnya dimarahin abis-abisan pada waktu itu, saya mengerjakan proyek yang teknikal. Nah, saya orang akuntansi, manalah saya tahu. Tapi kan pekerjaan saya mewajibkan saya harus tahu teknikal. I thought saya bisa sekedar belajar sedikit dan bisa presentasi, ternyata enggak. Jadi saya betul-betul kemudian duduk belajar engineering sampai yang cukup dalam sehingga saya bisa lebih kredibel lagi gitu. Jadi setiap kegagalan itu buat saya adalah momen saya bisa menjadi lebih baik. Dan saya selalu percaya gitu, when I am down gitu at the bottom, the only way is up gitu. Jadi kalau udah di bottom, ya udah let's go up gitu. Ada juga kadang-kadang saya misalnya merasa nggak sempurna gitu dalam melakukan sesuatu gitu ya. Kadang-kadang sampai nggak bisa tidur gitu, ada gitu. Tapi pada waktu saya merasakan itu, saya biasanya cari kertas, saya tulis apa sih yang harus saya lakukan supaya saya bisa menjadi lebih baik lagi besok gitu. Jadi nggak nunggu-nunggu. Biasanya sesudah itu saya calm down dan bisa move on untuk menjadi lebih baik. Itu semuanya tuh proses pembelajaran dan sebelum kita pensiun, bahkan sesudahnya kita akan selalu mengalami masa-masa di mana kita tidak berhasil. Tapi kita harus belajar melihat itu sebagai sesuatu yang positif, di mana what's next is going to be exciting dan menjadi pasti lebih baik. Wow, berarti memang do what you can do, accept, kalau bisa besok langsung besok, dan juga jangan lupa di follow up gitu ya, kalau memang masih belum berhasil saat itu juga. Nah, Iya. ini masih lanjut nih, ada pertanyaan nih Mbak, seberapa penting sertifikat dalam perusahaan? Kemudian mungkin saya lanjut di pertanyaan berikutnya, dari Mbak Novi nih kayaknya ya, banyak anak-anak muda millennials, benar nggak dari Mbak Novi? Banyak anak muda milenial tertarik kerja di startup. Apa yang membuat bekerja di energi company masih menjadi menarik dan challenging? Sertifikat dulu sih Mbak. Seberapa penting sih? Jadi, iya. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi yang sertifikat ya, saya pernah baca, belum lama saya baca di salah satu majalah internasional yang bilang bahwa perusahaan-perusahaan digital sekarang yang penting buat mereka bukan lagi apakah gelarnya doktor ataukah punya banyak sertifikat, tapi memang keahlian yang sudah ditunjukkan dengan hasil yang nyata. Karena kalau kita bicara contohnya programming, we can have all the certificate in the world, tapi akan jauh lebih baik kalau kita bisa menunjukkan prototipe apa yang sudah kita kerjakan. Saya sendiri salah satu cara saya gitu untuk mendapatkan pekerjaan, biasanya saya kirimkan portfolio dari apa yang saya sudah kerjakan di masa lampau. Karena hal ini bisa menjadi bukti nyata dari apa yang saya sudah lakukan. Itu sih. Nah, kalau kita mau stand out,
mungkin kita harus belajar tentang company ini gitu, company yang kita tuju. Jadi kalau misalnya saya nih ya, kadang kalau saya punya target untuk bisa mendapatkan suatu role gitu, saya akan pelajari benar role ini basic needs-nya apa, kemudian wow factor-nya apa. Jadi kalau misalnya saya mau mengejar posisi sales untuk Asia gitu, contohnya ya, saya tahu saya harus menunjukkan kesuksesan saya sebagai seorang sales leader gitu. Tapi karena ini namanya Asia, jadi saya belajar, oke, kalau gitu saya harus bisa belajar bahasa Jepang, bisa belajar bahasa Mandarin, mungkin bahasa Korea dan sebagainya gitu. Jadi apa yang menjadi basic needs dan apa yang menjadi wow factor-nya. Itu sih salah satu yang saya lakukan supaya saya bisa mendapatkan pekerjaan yang saya target. Kalau kita bicara tadi startup versus oil and gas, itu very good question ya. Dan itu yang saya juga my daily job juga gitu, bagaimana meng-attract talent. Tapi kalau kita bicara oil and gas company, sekarang kita transisi dari oil and gas company menjadi energy company. Jadi bisnis kayak di Shell, bisnis kita bukan hanya oil and gas, tetapi kita punya bisnis di power ya, di pembangkit listrik, punya bisnis di renewable. Bahkan kalau kita lihat di dalamnya, kita punya digital startup juga untuk membantu our customer. Jadi di company-company yang besar sekarang, di dalamnya ada inkubasi startup di bidang energi. Dan buat Shell, skill digital itu sangat penting karena kita kedepannya akan menjadi company yang lebih mengarah ke energi dan juga berbasis digital gitu kedepannya. Jadi exciting sih sebetulnya, karena kalau kita bicara tentang hal yang menarik buat milenial juga salah satunya sustainability ya. Dan sustainability itu di Shell atau di company-company oil and gas yang lainnya itu menjadi salah satu new business buat kita. Dan bisnis ini bukan hanya dari sisi profitability, tapi bagaimana kita bisa commit untuk membuat the earth to be lasting a long while untuk our next generation juga sih. Jadi exciting sih sekarang ke depannya di Shell. Contohnya salah satu dari tim saya sempat dikirim placement di di Amerika, di San Francisco, karena kita punya startup di sana gitu. Jadi exciting sih sekarang oil and gas, I think. Dan banyak opportunities baru buat para millennials tadi ya. Absolutely, betul. Absolutely. Thank you for the amazing question, Mbak Novi. Kita moving on nih, mudah-mudahan masih ada waktu, Mbak Dian, malam Sabtu ya, sebelum kita weekendan. Nih, ada yang tanya lagi, apakah cukup dengan experience saja? Katanya begitu. Kemudian ada lagi pertanyaan dari YouTube ya, mungkin langsung saya rentet 2 pertanyaan ini, Mbak. Apakah betul untuk posisi tinggi wanita harus punya kemampuan prestasi 2 kali lipat dibandingkan pria untuk bisa duduk di posisi tersebut? Yang pertama mengenai experience, yang kedua mengenai kemampuan perempuan, apakah harus 2 kali lipatnya laki-laki untuk bisa mendapatkan sebuah posisi? Jadi kalau kita bicara apa yang dibutuhkan, apakah experience itu cukup? Sebetulnya experience itu kan manifestasi dari kompetensi kita, dari karakteristik kita, leadership kita, dan juga other skill ya, skill-skill lainnya. Contohnya gini, kalau kita bilang kita punya mungkin kayak saya ya, punya consulting experience globally. Itu kan berarti jadi kalau saya punya experience consulting globally, artinya saya sudah melakukan konsultansi di Amerika, di Australia, di mana lagi ya, di Malaysia, Thailand, globally. Dan kenapa sih saya bisa melakukan itu? Karena saya punya dan China, karena saya punya kompetensi untuk strategic thinking. Jadi saya nggak mungkin bisa melakukan experience saya tanpa kompetensi yang cukup dalam. Jadi kalau sekarang itu trennya tuh ada yang namanya
kompetensi berbentuk huruf T, T-shape kompetensi. Artinya kita harus punya satu kompetensi yang sangat dalam. Jadi kalau saya contohnya di finance, dan kemudian kompetensi-kompetensi yang relevan. Jadi kalau buat saya punya experience di finance, tapi saya punya experience di sales, punya experience di marketing, punya experience di IT, punya experience di procurement. Jadi itu membuat saya pada waktu saya melakukan pekerjaan saya hasilnya bagus, dan kemudian menjadi experience yang menjual gitu. Saya juga yang tadi sebetulnya saya cerita kenapa sih saya bisa dikirim ke Cina, ya saya bisa bahasa Mandarin gitu. Saya berhasil membangun bisnis untuk Japanese bisnis di Indonesia. Kenapa? Karena saya bisa bahasa Jepang gitu. Jadi kompetensi saya itu membantu saya meng-create experience yang rich dan berbeda gitu dari lainnya. Kalau tadi pertanyaan keduanya apa ya Mbak Alia? Mengenai kemampuan perempuan, apakah harus 2 kali lipatnya laki-laki untuk dapetin posisi yang sama? Kemampuan prestasi. Kadang-kadang istilahnya glass ceiling ini kita create sendiri gitu. Dan kita sebagai female kadang-kadang punya kekhawatiran apakah kita deliver baik atau enggak, dan pada waktu gagal tuh kayaknya kita kayak benar-benar mau mati, padahal sebetulnya kan kegagalan itu bagian dari perjalanan hidup seseorang ya. Apakah kita harus 2 kali lipat sebagai female? Tidak. Itu udah pasti. Tetapi kalau ditanya apakah kita harus 2 kali lipat kalau kita mau dapat promosi, mau jadi mau di fast track? Iya, gitu. Bahkan mungkin lebih dari 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kenapa? Karena dalam bekerja itu kita kan kompetisi dengan kolega-kolega kita lainnya gitu. Dan kompetisi itu sebetulnya sangat sengit, dan kita hanya bisa memenangkan apabila kita luar biasa bagusnya gitu. Jadi saya selalu bilang ke tim saya bahwa kalau kita nih sebagai tim mau berhasil, ya kita harus berani kompetisi dan menang gitu, bukan compete aja tapi win gitu. Jadi untuk tim Indonesia di Pelumas dulu kita bahkan lebih kecil dari negara seperti Malaysia di Asia Pasifik. Sekarang kita menjadi negara yang bisa dibilang kontribusinya terbesar di luar Cina gitu. Padahal marketnya mungkin lebih besar dari India saat ini. Kenapa kita bisa seperti itu ya? Karena kita ingin menjadi tim yang talentanya dihargai di seluruh dunia sebagai the best talent. Karena pada waktu kita jadi the best talent, kita mendapatkan kesempatan kerja di luar negeri dan sebagainya. Jadi bukan female atau male, tapi apabila kita mau karirnya cepat, ya kita harus benar-benar shining gitu, bersinar-sinar gitu. Stand out itu ya 2 kali lipatnya bukan karena perempuan atau laki, tapi karena memang kita mau winning the competition. Tapi belajar bahasa Mandarin dan bahasa Jepangnya kapan sih Mbak Dian ini? Memang sudah dari sebelumnya atau along the way karena memang ada yang dikejar kemudian jadi belajar gitu? Saya selalu suka belajar bahasa sebetulnya, dan pada waktu saya kuliah dulu, saya pernah ke Amerika waktu itu sama Bu Novi juga, dan saya ketemu seseorang gitu ya, waktu itu ibu-ibu ya sudah cukup tua, dan dia cerita dia bisa speaking 7 languages gitu, dan saya waktu itu berpikir kalau saja saya bisa seperti itu. Nah dari titik itu saya berpikir mungkin enggak ya, tapi saya coba. Jadi saya belajar banyak bahasa lah walaupun belum sempurna gitu. Jadi saya belajar bahasa Jepang, saya belajar bahasa Mandarin sedikit-sedikit dan nggak selesai gitu. Makanya saya belajar lagi sekarang bahasa Mandarin supaya lebih bagus lagi gitu. Saya belajar bahasa Perancis sedikit. Senang aja sih belajar bahasa dan culture gitu, dan ternyata berguna bagi pekerjaan saya sekarang sih gitu. It's mungkin aneh ya, tapi buat saya itu kayak relaxing dan fun sih. Ya itu keren banget. Jadi memang kaya banget kayaknya Mbak Dian ini memang one complete set gitu ya, dimana bukan cuma your own expertise yang tadi finance saja, but in many other factors dan sectors juga memang sangat memenuhi syarat. Oke Mbak, arigatou gozaimasu. Saya mau moving on to the next question nih.
Oke, ada yang banyak juga dari teman-teman audiens yang memberikan appreciation yang luar biasa untuk Mbak Dian dan juga Mbak Novi ya. Sebagai akuntan, dia menyampaikan, ini namanya Mbak Novi ya, juga dituntut untuk memahami drawing AI. Dan ada pertanyaan lagi nih Mbak, oh ini adalah Abrar, Mas Abrar ini sekarang sedang dalam proses seleksi Shell Graduate Program. Apakah ada tips yang dapat diberikan untuk fresh graduate yang ingin melanjutkan ke dunia profesional, khususnya industri migas agar lebih menjual dan menarik pihak recruiter? Tadi sebetulnya udah banyak disampaikan sih ya, mengenai how to shine, how to get what position that you like, untuk bisa menuju sesuatu posisi tertentu gitu ya. Tapi ini Iya. especially in migas berarti. Jadi kalau Apakah ada untuk benefit? graduate, ya, kalau untuk graduate sebetulnya pengalaman saya pribadi dan apa yang saya observe biasanya adalah yang dilihat kemampuan kita untuk storytelling. Biasanya kan ada video interview ya, bagaimana kita confident untuk storytelling kita tentang apa yang sudah kita lakukan selama kita kuliah, organizational capability, dan juga biasanya ada keingintahuan untuk dari company ke graduate, bagaimana si graduate ini sudah tahu mengenai dunia bisnis. Jadi kalau teman-teman mau siap-siap graduate interview, kalau saya sih dari dulu saya senang baca majalah-majalah bisnis ya dari zaman kuliah. Jadi saya baca Fortune, saya baca SWA. Jadi nggak istilah bisnis, business case gitu, nggak sesuatu yang aneh gitu. Saya banyak baca buku biografi gitu. Jadi pada waktu ditanya tentang secara konseptual tentang business case, biasanya saya bisa jawab gitu. Oh, itu kayaknya mirip sama business case yang itu deh, atau yang itu kayaknya mirip sama yang satunya lagi. Nah, tinggal saya men-shape itu menjadi storytelling yang clear gitu. Itu sih saran saya. Tapi be confident dan be prepared untuk business dimension, juga storytelling about your experience. Good luck nih untuk Mas Abrar. Good luck ya, all the Employers, best. yeah, all the best for your career in the future also. Ini ada yang mau tanya lagi sebetulnya, Mas Agustinus silakan, atau Mbak, ini saya maaf kalau salah ya, Mbak atau Masnya. Ada pertanyaan lagi nih, pendidikan MBA yang Ibu Dian ambil memberikan added value kah di skill manajerial Ibu? Terima kasih. Iya, definitely. Pada waktu saya mengambil MBA, saya masih menjadi seorang akuntan. Jadi artinya saya belum terlalu banyak tahu tentang strategic thinking gitu. Nah, MBA berguna pada waktu kita ingin belajar mengenai strategic thinking. MBA kita berguna apabila kita betul-betul pada waktu MBA itu kita invest waktu untuk banyak baca dan banyak diskusi. Dan kalau in my case karena finance ya, MBA in finance ya, banyak eksperimen dengan new finance tool gitu, karena mumpung masih sekolah, push your brain untuk grasp the most difficult concept gitu. Kalau saya dulu, kalau anak muda gitu kayak otak agak setengah berdarah-darah itu, that's when you learn. Kalau saya cerita sama anak, kalau kita belajar dan kayaknya mudah, itu berarti kita belum belajar. Jadi push yourself kalau misalnya lagi ngambil S2 supaya bisa benar-benar mendapatkan benefitnya. Oke, jadi being curious yang seperti Mbak Dian maksud ini kepo, tapi kepo yang positif dan memang karena pengen tahu dan putting your mind and effort into the focus of what you're doing at that moment gitu ya Mbak ya. Oke, saya mungkin ada pertanyaan lagi, silakan kalau masih ada yang mau. Saya tuh penasarannya mungkin di oil and gas ini sih Mbak Dian, kan memang this is male dominated industry gitu ya. How do you feel being in this kind of situation, and how does it affect your leadership style?
Kalau saya sebelum saya bekerja di oil and gas tuh saya bekerja di power, water, telco dan itu semua industri yang male dominated ya. Tapi saya mengalami di Indonesia terutama nggak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki sih. Bahkan ya kalau kita bilang bahwa perempuan itu kadang-kadang repot ngurusin anak gitu. Saya bertahun-tahun juga lihat gitu ada bapak-bapak yang bilang, aduh saya nggak bisa nih hari ini masuk karena harus ngurus anak gitu. Jadi hampir nggak ada perbedaannya sih kalau di mata saya. Cuman pada waktu physical limitation jadi kalau misalnya kalau di oil and gas apalagi di upstream ya harus offshore misalnya ya, atau kalau di downstream kadang-kadang kita harus ke customer yang 7 jam perjalanan ke mining site, itu cukup tough. Tapi sebetulnya kalau saya personally bilang bahwa ini kan pilihan kita, bahwa kalau saya memang senang kerja di industri yang seperti ini gitu, karena hasilnya itu saya bisa lihat dengan mata saya sendiri. Terus magnitude impact-nya terhadap bangsa besar gitu. Jadi saya excited gitu. Walaupun saya juga harus mengalami 7 jam travel kemana gitu, tapi saya get excited over it. Jadi memang kita harus memilih pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kita senang gitu ya. Kalau memang kita senang dengan adventure gitu ya, oil and gas is really a good place lah gitu. Dan I love adventure gitu. Dan ya kalau saya bisa, walaupun ini ya mungkin agak iklan sedikit, kalau di Shell itu I really love value-nya Shell untuk diversity dan inclusion, value untuk etik, untuk komitmen untuk development, itu sesuatu yang membuat saya excited bekerja di Shell juga, very excited gitu. It's a home for me gitu ya. Dan juga bahwa Shell itu oil and gas sekarang transforming untuk energi, itu juga membuat saya excited karena industri ini industri yang punya banyak impact-nya terhadap pembangunan negara. Dan apakah kita bekerja di perusahaan nasional, apa perusahaan multinasional, kita selalu bisa memberikan sumbangsih kepada negara. Itu sih yang buat saya juga seneng gitu. Oke Mbak Dian, luar biasa sekali nih sharingnya. Udah 1,5 jam loh ngomong-ngomong, kita nih ngobrol panjang lebar dengan motivational insights dari Mbak Dian dan juga tips and tricksnya. Mungkin kalau boleh saya ulang sedikit ya untuk bisa menjadi sukses dimanapun kita berada, apakah itu di male dominated untuk yang perempuan ataupun di company manapun, yang pasti kita harus punya people skill dan juga penguasaan untuk storytelling gitu ya. Terus analytical and strategical thinking, punya resilience yang pasti, dan mungkin karena berkembangnya dunia digital, kita harus menguasai penguasaan digital harus mumpuni. And also be healthy mentally and have a distress routine. Tadi itu tips dari Mbak Dian juga. Jadi kalau misalnya stres, dibiarin, aduh itu jadi penyakit berat, nanti malah ke dokter terus. Dan juga jangan takut untuk belajar dari siapapun, have mentors, boleh junior ataupun senior, do not be afraid of being underestimated, ataupun kok yang senior malah belajar sama yang muda, nggak gitu ya Mbak Dian, karena you can learn from anybody. And also if you want to stand out, you have to do the work double, and you have to show your competencies double than the others, so that you will be successful in the career that you're pursuing. We hope that it inspires you and gives you motivations throughout your career and your life for your future, for the betterment of your future. Terima kasih banyak, saya Rahma Alia, dan sampai ketemu lagi di CEO Talk berikutnya. Mbak Novi, saya kembalikan ke Mbak Novi.